Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Ramadhani dengan teman saya Salsabila dan Rani Noprilia akan menjelaskan materi tentang aspek sumber daya manusia. Lalu submateri yang akan kami bahas pada kali ini ada 7. Yang pertama, konsep perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, analisis pekerjaan. Yang ketiga, rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Keempat, pelatihan dan pengembangan SDM. Yang kelima, kompensasi. Keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang ketujuh yaitu pemberhentian. Lalu konsep perencanaan sumber daya manusia terbagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama yaitu mikro. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja menjadi anggota sebuah perusahaan atau institusi atau biasa disebut juga pegawai, buruh, karyawan, pekerja, dan lain sebagainya. Lalu pengertian dari makro, sumber daya manusia adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Menurut GRID 2001, sistem perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 4 kegiatan yang saling berhubung. Yang pertama yaitu inventarisasi persediaan SDM. Merupakan suatu kegiatan menelaah dan menilai SDM yang ada atau tersedia saat ini, jumlah, kemampuan, keterampilan, dan potensi pengembangan, serta menganalisis penggunaan sumber daya saat ini. Yang kedua yaitu forecast SDM, yaitu suatu proses meramalkan permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan di masa yang mendatang. Nah, peramalan SDM ini bertujuan untuk mencocokkan kemampuan pasokan tenaga kerja dengan lowongan-lowongan yang akan tersedia di masa depan. Lalu yang ketiga yaitu menyusun rencana-rencana sumber daya manusia, yaitu untuk memadukan permintaan dan penawaran personal dalam perolehan tenaga kerja yang qualified melalui penarikan, seleksi, latihan, penempatan, transfer promosi, dan pengembangan. Lalu yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi, yaitu untuk memberikan umpan balik kepada sistem dan monitor derajat pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan sumber daya manusia. Lalu selanjutnya yaitu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan suatu prosedur dalam menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Nah, analisis pekerjaan ini dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan khususnya pada bagian manajemen sumber daya manusia untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan yang efektif. Lalu analisis jabatan perlu dilakukan atau mendesain organisasi. Terdapat 3 aspek analisis pekerjaan, yaitu yang pertama uraian jabatan, yaitu informasi secara tertulis yang menguraikan tentang tugas, tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Nah, dalam uraian jabatan ini membantu karyawan dalam melakukan pekerjaannya untuk membantu dalam mengevaluasi karyawan atau stafnya. Lalu yang selanjutnya yaitu spesifikasi pekerjaan, yaitu suatu daftar dari tuntunan manusiawi suatu jabatan, yakni pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain sesuai produk dari analisis jabatan. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan yaitu menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil risiko pekerjaan, dan memberikan nama, ranking, serta harga atau gaji suatu pekerjaan. Lalu yaitu rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Rekrutmen merupakan aktivitas atau praktik dalam penentuan karakteristik yang diinginkan dari seorang pelamar, yang mana nantinya akan menjadi subjek dalam mengikuti prosedur-prosedur penelitian atau seleksi. Lalu selanjutnya yaitu seleksi. Merupakan langkah yang dilakukan secara sistematis dan digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak.
Nah, proses seleksi ini dilakukan untuk menjamin bahwa calon pekerja yang diterima adalah yang paling tepat sesuai kriteria yang telah ditetapkan dan jumlah yang dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya yaitu orientasi, yaitu untuk memperkenalkan pegawai baru pada lingkungan kerja dan kelompok kerjanya yang baru. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan atau training menurut H.A.Mali tahun 2000 adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak upaya yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk bantuan yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan. Pelatihan ini juga dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja karyawan guna untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam organisasi. Selanjutnya pengembangan. Menurut Handoko tahun 2010, pengembangan ini dilakukan untuk mempersiapkan karyawan dalam memegang tanggung jawab pekerjaan di masa yang akan datang. Pengembangan ini juga dilakukan agar karyawan menjadi lebih produktif sehingga perusahaan atau organisasi dapat mempertimbangkan pengembangan karir karyawannya. Untuk melakukan pelatihan dan pengembangan, manajemen harus melakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang pertama yaitu analisis organisasional yang meliputi efektivitas dan efisiensi organisasi, perencanaan jenjang karir, serta iklim dan budaya organisasi. Yang kedua, analisis operasional. Analisis operasional ini berpusat pada tingkat pengetahuan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh karyawan. Kemudian analisis yang ketiga yaitu analisis individu dengan mengidentifikasi kebutuhan kerja dan organisasi dengan karakteristik masing-masing karyawan. Selanjutnya kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas kerja mereka. Kompensasi yang efektif dan efisien dapat membantu stabilitas organisasi dan mendorong stabilitas pertumbuhan ekonomi negara. Tujuan kompensasi yang pertama memenuhi peraturan-peraturan legal, yang kedua mengendalikan biaya, yang ketiga mendorong peningkatan produktivitas kerja, yang keempat memperoleh personalia yang qualified, kemudian yang kelima mengikat karyawan dan mempertahankan karyawan yang kompeten, dan yang keenam yaitu menjamin keadilan. Selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 1960 Bab 1 Pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan umum maupun penyakit umum. Menurut Sutrisno dan Ruswadi tahun 2007, prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebagai berikut. 1. Adanya APD di tempat kerja. 2. Adanya pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran K3. 3. Adanya peraturan, pembagian tugas dan tanggung jawab. 4. Adanya buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya. 5. Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. 6. Adanya sarana dan prasarana lengkap di tempat kerja. Yang ketujuh, adanya tempat kerja yang aman sesuai standar SSLK. Dan yang terakhir, adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Selanjutnya adalah pemberhentian. Pemberhentian atau pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK dari suatu organisasi terhadap karyawannya. Pemberhentian dari pekerjaan dapat menimbulkan kerugian-kerugian baik bagi perusahaan maupun karyawan. Yang pertama dari sisi perusahaan. Kerugian dapat timbul karena adanya biaya-biaya seperti penarikan, seleksi, dan pengembangan. Lalu dari sisi karyawan, itu adanya kerugian dapat ditimbul dengan adanya hilang pekerjaan. Pemberhentian karyawan ini dapat terjadi oleh berbagai sebab, yaitu yang pertama, keinginan perusahaan. Yang kedua, adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ada keinginan dari karyawan tersebut. Yang keempat, ada pensiun. Yang kelima, kontrak kerja telah berakhir. Yang keenam, kesehatan karyawan. Dan yang terakhir, itu meninggal dunia.